Pemirsa, tidak bisa dilalui roda 4. Satuan Brimob Polri menggunakan motor trail untuk menjangkau lokasi pengungsian warga yang terisolir akibat akses jalan yang sulit dilalui oleh kendaraan roda 4. Koresponden MJN Saifal turut menelusuri sulitnya akses penyaluran bantuan bersama Satuan Brimob Polri dan dalam informasi berikut ini. Ya Allah, serem banget ya. Para anggota Brimob harus melewati jalan yang licin dan curam untuk mengantarkan bantuan ke tempat pengungsian warga. Dengan berhati-hati, mereka melewati jalan bekas longsor gempa. Salah. Dengan berhati-hati, mereka melewati jalan bekas longsoran gempa. Selain longsor, jurang di pinggir jalan menjadi tantangan tersendiri. Oke, baik pemirsa, jadi ini adalah jalan yang sulit dilalui kendaraan roda 4 sehingga memang saya bersama tim dari Brimob itu harus menggunakan motor untuk mengantarkan paket sembako ke masyarakat yang berada di Kampung Pasir Gombong yang tadi kami berikan atau polisi berikan bantuan. Sehingga memang kita harus menggunakan motor trail dan harus melewati kemudian jalan yang curam, yang bekas dari longsoran tanah dan juga yang sudah retak-retak oleh gempa bumi yang mengguncang Cianjur. Lewat Brimob Polri. Pemirsa, bagaimana kesulitan yang harus dilalui saat penyaluran bantuan bagi korban gempa Cianjur, terutama di wilayah terisolir? Kami terhubung dengan koresponden MJN Saifal yang sudah bersama pasukan motor trail Brimob di lokasi bencana Cianjur. Selamat siang, Saifal, bisa Anda ceritakan pasukan motor trail ini sudah menelusuri ke wilayah mana saja? Ya, baik Jason dan juga pemirsa, dapat saya kabarkan kepada Anda memang para pasukan bermotor ini khususnya dari Brimob ini kemudian sudah menelusuri atau sudah mengantarkan berbagai macam bantuan ke berbagai tempat yang memang sulit diakses oleh kendaraan roda 4. Dapat saya gambarkan kepada Anda, Jason dan juga pemirsa, memang untuk penyaluran bantuan ke masyarakat di pelosok atau di tempat yang terisolir memang Brimob Polri ini atau Polri ini harus menggunakan berbagai macam strategi. Dapat saya gambarkan yang pertama untuk menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat di tempat yang terisolir, mereka kemudian harus mengantarkan barang terlebih dahulu dengan menggunakan helikopter yang ada di belakang saya ini yang memang sewaktu-waktu ini kemudian bisa digerakkan ke tempat-tempat yang sulit diakses, bahkan di tebing-tebing jurang yang memang di sana sulit untuk diakses. Selain itu, setelah kemudian sampai ke lapangan, barulah kemudian barang-barang ini akan diantarkan menggunakan trail yang ada di sini. Dapat saya gambarkan memang ini para motor trail ini kemudian sudah bersiap-siap untuk membawa barang ke tempat yang terisolir. Saya juga kemudian bisa menggambarkan memang karena hari ini atau saat ini kemudian kondisinya sedang hujan, Jason dan juga pemirsa, maka anggota Brimob ini kemudian harus menutupi barang-barang bawaan mereka dengan terpal kemudian seperti ini sehingga barang bawaan kemudian tidak basah, sehingga bisa dipastikan ini kemudian sampai ke tempat tujuan atau ke tempat pengungsian yang memang terisolir dengan selamat. Nah, ini kemudian bisa Anda lihat para personil Brimob ini kemudian dengan segala upaya atau cara mereka kemudian menutupi barang ini sehingga ini kemudian bisa aman untuk sampai ke lokasi pengungsian. Untuk informasi atau di mana saja sih kemudian tempat yang paling sulit atau paling susah dilalui oleh para anggota Brimob ini, kita kemudian akan berbincang dengan salah satu komandan Brimob, yaitu dengan AKP Andiari. Bang, selamat siang, yang gimana? Sehat. Untuk tempat yang sulit dijangkau ini kira-kira di wilayah mana saja bisa diceritakan? Ya baik, terima kasih Mas. Jadi untuk tempat yang sulit dijangkau saat ini khususnya di Cugenang, Kecamatan Cugenang, wilayah barat maupun utara. Yang saat ini tempatnya memang dari kontur medan
kelembapan cuacanya di sana tidak memungkinkan untuk kita menggunakan kendaraan roda 4. Jadi aksesnya hanya cukup untuk kendaraan roda 2. Adapun kesulitan tambahannya seperti ada beberapa titik yang longsor sehingga hanya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Itu pun jalanannya sangat licin, apalagi dalam situasi hujan seperti ini. Karena itu sekarang kita memang sedang baru saja kembali dari mengantar dan akan doorlock, namun karena situasi hujan kita tahan dulu demi keselamatan bersama. Lalu kemudian berapa pasukan kemudian yang diturunkan atau berapa motor yang diturunkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau? Kami dari Brimob sendiri membawa 50 motor, 50 unit motor, dan itu kami bagi menjadi beberapa tim. Ada yang kita tim mobile, ada yang kita timnya sudah kita tempatkan di beberapa kecamatan untuk membantu langsung. Dan yang tim ini kita ada tim mobile, kita langsung bekerja sama dengan tim dari Korpol Air, Polairut, yaitu menggunakan helikopter, kemudian tim vertical rescue dari Satlat Brimob, dan juga tim drone. Jadi mereka akan duluan untuk melaksanakan pemantauan udara, scanning, kemudian membuat pemetaan jalur. Informasinya, hasil analisanya dikirimkan ke kami, dan kamilah yang akan turun menggunakan kendaraan bermotor untuk mengirimkan bantuan-bantuan ke daerah-daerah yang terisolir. Ataupun hanya bisa dilewati menggunakan kendaraan roda 2. Begitu, Mas. Lalu Komandan, bagaimana kondisi pengungsian saat ini yang sudah dilihat dan menurut pengamatan Anda? Menurut pengamatan kami, untuk kondisi pengungsi saat ini, memang yang di daerah terisolir seperti di Kampung Kadu Gede yang di bagian utara maupun yang di Kampung Galudra bagian barat, itu kondisinya cukup memprihatinkan karena mereka tidak dapat menerima bantuan banyak karena tadi sulitnya medan yang harus dihadapi. Namun kemarin dari tim helikopter, vertical rescue, kemudian tim kendaraan bermotor sudah mulai masuk. Kita kirimkan bantuan-bantuan. Memang saat ini kondisinya mereka membutuhkan bantuan-bantuan kesehatan, kemudian selimut dan lain-lain. Seperti itu. Ataupun tim trauma healing. Kami juga bawa bukan hanya bawaan makanan. Biasanya kita kirimkan juga tim kesehatan maupun tim psikososial atau trauma healing ke daerah-daerah tersebut untuk melihat korban pengungsian. Nah, tentunya ini kan banyak pengalaman Komandan dari hari pertama kemudian hingga saat ini. Banyak lokasi-lokasi yang dijangkau, banyak masyarakat kemudian yang diketemukan di tempat-tempat yang terisolir. Kira-kira pengalaman atau paling berkesan yang Komandan ketemui bersama anggota bermotor ini, kira-kira kejadian apa tuh di mana? Ya tentu ini salah satu pengalaman yang berkesan bagi kami semua anggota Brimob, khususnya berhadapan langsung dengan masyarakat yang terdampak gempa. Seperti saya ceritakan pada saat kami di Kampung Kadu Gede, jadi kami turun di sana didahului oleh tim advance yang menggunakan helikopter, kemudian kami juga menyusul menggunakan kendaraan bermotor. Selama berapa hari kami tinggal di sana, kemudian pada saat kita akan kembali harus turun kembali ke pangkalan, itu warga sampai menangis, Mas. Mereka sampai tiba-tiba datang dan memeluk. Sampai kita semua merasa haru saat itu. Dan kita tenangkan, udah nggak apa-apa pun, nanti kami kembali lagi. Jadi seperti itu. Itu salah satu yang paling berkesan. Karena warga memang mereka sangat membutuhkan dan berterima kasih dengan bantuan kita semua. Oke, terima kasih ya Kapten Andi. Selamat bertugas. Dan sehat selalu. Sama-sama Mas. Selamat. Doakan. Baik. Nah, itu kemudian perbincangan kami dengan Brimob Polri yang memang saat ini dalam kondisi hujan pun mereka kemudian siap-siap untuk berangkat mengantarkan barang-barang makanan ke tempat atau pelosok yang memang belum bisa terjangkau oleh kendaraan roda 4 karena kondisi hujan selain kemudian akses yang sulit ini juga kemudian membuat jalan berlumpur sehingga dengan motor trail dan juga ditutup seperti ini dipastikan kemudian barang itu kemudian bisa sampai dengan aman, apalagi misalnya barang-barang yang gampang basah. Kalau misalnya basah ini kemudian tidak bisa dikonsumsi sehingga itu dipastikan untuk betul-betul aman, maka digunakanlah kemudian karpet seperti ini. Nah, ini kemudian para anggota ini sedang bersiap-siap untuk membawa peralatan atau bahan makanan ke tempat-tempat yang sulit dijangkau atau terisolir. Demikian, Jason, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda, koresponden MJN Saifal, dan selamat bertugas kembali, utamakan keselamatan Anda.